Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, bagaimana caranya membuat video animasi pergerakan tadi, penggabungan kursi-kursi yang tadi, part-part bagian-bagian kursi yang tadi? Silakan pantau terus video tutorial channel 81 dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Sekali lagi, tekan tombol lonceng dan tombol subscribe-nya, serta jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Oke, gasken. Nah, saya sudah membuka aplikasi Blendernya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Blender, teman-teman bisa download di Mbah Google. Mbah Google itu free ya, gratis sampai sekarang. Jadi masih gratis. Teman-teman bisa download dan panduannya ada di sini nih. Saya sudah buat videonya. Nah, di video yang itu ya, teman-teman bisa cari, kemudian teman-teman bisa lihat dan bisa pelajari cara download dan install aplikasi Blendernya. Nah, untuk modeling kursi tadi, saya modelingnya menggunakan SketchUp. Nah, ini ya, saya menggunakan SketchUp. Di sini saya menggunakan SketchUp versi 2021, tapi bebas ya, pokoknya SketchUp aja. Kalau bisa sih dari 2018 ke atas nggak apa-apa lah ya. Yang kalau bisa, kalau nggak ada ya bebas. Di bawah 2018 juga nggak apa-apa gitu ya. Nih, saya modelingnya menggunakan SketchUp. Kemudian nanti kita import nih modeling SketchUp ini ke Blender ya. Kita import ke sini ke Blender ini. Oh, ini kita hapus dulu. Nah, ke Blender. Caranya adalah kita pilih ini file. Kemudian pilih import. Nah, ke import ini pilih import SketchUp scan. Nah, bagi teman-teman yang belum ada tools ini, import SketchUp scan ini, teman-teman bisa install. Jadi teman-teman bisa install plugin, nah, atau add-onnya. Dalam bahasa Blender itu add-on tapi kalau di SketchUp itu plugin. Jadi ini adalah salah satu plugin, tapi jangan khawatir, ini free dan gratis. Teman-teman bisa cari di Google juga, import SketchUp ya. Saya sudah buat videonya yang ini nih. Nah, yang itu ya. Teman-teman bisa lihat dan bisa pelajari lagi. Jadi cara install cara download dan install import SketchUp. Tapi kalau memang nggak bisa atau memang hoream gitu ya, teman-teman bisa langsung di SketchUp ini. Nah, di exportnya di file, kemudian di exportnya adalah 3D modelnya di format Collada ya. Nah, di format Collada DAE ini. Nih, Collada DAE ya, karena di Blender ini support untuk Collada DAE ini nih. Nah, ini ya support, jadi bisa. Tapi kalau memang mau simple, tinggal import ya, harus install plugin atau add-on importer SketchUp yang ini ya. Oke, kita langsung ke sini aja. Saya import SketchUp, klik, kemudian pilih filenya. Oke, pilih filenya yang kursi ini ya, klik import. Nah, ini sudah ya. Nah, langsung ada ya. Ini sudah masuk file SketchUp-nya. Kemudian langkah selanjutnya, ini kan kalau kita klik, ini kan masih terpisah ya. Nah, kita bikin beberapa grup ya, beberapa bagian aja. Misalkan ini dengan ini nyatu, ini ketiga ini nyatu ya, jadi nggak terpisah-pisah. Nah, biar nggak terlalu lama lah ya. Tapi teman-teman silakan kalau mau berkreasi yang lain, mau satu-satu ya silakan. Saya hanya ngasih tutorialnya biar cepat. Jadi ini kita gabung-gabung aja ya. Ini kita gabung aja dulu. Caranya tekan atau klik model ininya, model desain ininya, satu ini. Kemudian tekan shift di keyboard dan
klik lagi. Nah, kalau sudah terseleksi seperti ini, teman-teman tinggal tekan Ctrl J di keyboard. Nah, ini langsung tergabung. Nah, jadi nggak terpisah lagi ya. Sama ya untuk item atau part-part yang lainnya juga. Tekan tombol Shift, Ctrl J. Nah, ini kalau ada yang ini kita hapus aja lah. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah. Kemudian ini belum nih. Ini juga sama. Kita seleksi sambil ditekan tombol Shift di keyboard, kemudian tekan Ctrl J. Nah, sudah ya. Nah, jadi bagian seperti ini. Nah, kalau ini kita tetap aja. Oh, ini belum nih. Oke. Nah, udah semua ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mulai memisahkan ini nih. Ini kita pisah-pisahkan nih, karena pergerakannya nanti dari jauh kemudian pada datang nyatu di satu titik ini nih. Nah, jadi ini tetap di tengah. Nanti pergerakannya kalau saya contohkan seperti ini nih. Nah, nanti mereka itu bergerak ini gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah biar posisinya ini ketika digerakkan posisi awalnya itu balik lagi ke posisi awal. Nah, teman-teman harus mencatat posisi awalnya nih. Ini kan ada location nih. Nah, kalau teman-teman lihat kursor saya nih, nah di sini itu di bagian ini nih, objek ini. Teman-teman, nah lihat ini location, ini ada X, Y, Z, itu ada location semua X, Y, dan Z ke atas gitu ya. Jadi kita catat nih posisi awal yang grup ini, grup kaki ya. Misalkan X nya ini kan kita akan pergerakannya ke X ya. Jadi kita lihat sumbu X nya ini, location X nya. Jadi 0,33636. Kemudian yang ini min 0,45594. Kemudian yang ininya pijakan kakinya. Nah, karena ini akan bergerak dari bawah ke atas dari sumbu Z ya, Z axis istilahnya ya. Jadi yang dicatatnya yang ini nih, yang Z ini nih 0,1 berapa nih, 592. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini juga sama nih, ini pergerakannya dari atas ke bawah. Jadi yang dicatat di sumbu Z-nya ini adalah sandaran ya. Ini sandaran satu aja lah, sandaran satu itu Z-nya itu 1,1603. Nah, kemudian yang dua ini ya, ini sandaran 2 lah gitu ya. Catat sandaran 2, Z-nya itu 1,0471. Nah, ini yang harus diingat lah ya. Kalau memang nggak mau dicatat ya harus diingat gitu ya. Nah, kita mulai nih. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita membuat view tampilan kameranya. Nanti ketika membuat render animasinya tidak masuk dalam frame kamera ya. Oke, teman-teman, perlihat kursor saya, tekan ke sini nih, ke pergerakan ke ujung ini nih. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, tampilan tanda panah kiri kanan, teman-teman tinggal klik kanan di mouse, kemudian pilih vertical split, gerakan ke tengah. Nah, sehingga ada dua tampilan view di layar ya. Nah, tampilan view di layar ini adalah yang kiri ini adalah untuk tampilan view animasi kameranya, kemudian yang ini adalah untuk editingnya. Jadi nggak ngerubah ya, artinya tidak berubah-ubah, balik sana balik sini ya, pokoknya gitulah, ribet pokoknya. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, kita masukkan nih tampilan kameranya. Caranya adalah
nih di apa tampilan layar yang kanan, tekan teman-teman, tekan tombol Shift A di keyboard, kemudian pilih kamera. Nah, kalau sudah, nah ini kan masuk nih kamera ini di tampilan kiri juga ada. Nah, kita balik ke tampilan kiri ya, agak bolak balik pokoknya balik ke tampilan kiri, ikuti aja ya. Balik ke tampilan kiri, tekan tombol N di keyboard. Nah, sehingga muncul ini, kemudian pilih view dan pilih ini nih, camera to view. Klik. Nah, kalau sudah, tekan tombol N kembali di keyboard. Nah, lalu pilih ini nih, gambar kamera ini. Klik. Nah, kalau sudah, ini kita gerakan aja nih. Nah, ini untuk menyesuaikan tampilan nanti saat render animasinya ya, tampilan view-nya. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, tampilannya seperti ini, nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, teman-teman tekan lagi tombol N di keyboard. Nah, ini kita on off kan, kita off kan maksudnya ya, atau di unchecklist. Klik. Nah, kemudian pilih N lagi. Nah, sudah kan? Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal nih, ini kita pisah-pisahkan nih ya, part-partnya nih. Nah, part-partnya sehingga di luar tampilan view kamera ini ya, nanti kan pada datang nih gitu kan. Oke, pertama ini kita ke samping kanankan dulu ya, X ya. Kita gerakan ke samping kanan mengikuti axis atau sumbu X. Caranya adalah tekan tombol G di keyboard, kemudian X. Nah, kita geser aja sampai keluar dari frame kamera. Nah, ini ya. Nah, ini kan keluar dari frame kamera. Kemudian ini juga sama, GX keluar. Ini juga sama. Kalau ini bukan X, Z karena ke atas dan ke bawah ya. GZ. Nah, ini juga sama nih. G Z gerakan ke atas, ini juga sama, G Z. Oke, seperti itu ya. Kalau yang ini tetap. Nah, kalau sudah baru kita masuk ini ke dalam frame kamera. Nah, di sini kita mulai nih. Kita akan membuat timeline-nya sama keyframe-nya gitu kan. Gimana cara membuatnya? Nah, teman-teman tinggal geser aja nih yang di bawah ini nih. Nih. Yang di bawah ini tinggal geser ke atas. Nah, ini adalah tampilan timeline-nya. Oke. Ini kan di posisi awalnya seperti ini nih. Di posisi awalnya seperti ini. Jadi ini kita klik aja semua, kita klik. Nah, kemudian di lokasi ini kita klik lagi di sini. Nih ada titik putih kecil ini ya, kita klik semua tiga-tiganya. Ini juga sama, diklik. Oke, klik satu-satu ya. Udah kan? Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan bagian-bagian kursi yang terpisah ini menjadi satu di tengah, membentuk satu kesatuan kursi yang utuh ya. Nanti akan menjadi kursi yang utuh lah gitu. Misalkan yang bagian kaki-kakinya nanti akan datang dari kiri dan kanan ke tengah. Kemudian senderan ini dan pijakan yang ininya nanti akan bergerak dari atas dan bawah, bergerak ke tengah gitu, menjadi satu gitu kan, klek gitu, kayak nempel gitu lah ya. Oke, pertama kita gerakan dulu ininya, timelinenya di posisi 100. Kemudian kita pilih bagian kaki yang ini, yang kanan ya, bagian kaki yang kanan ini. Kemudian kita gerakan dengan menekan tombol G dan X di keyboard, masukin ke dalam ya. Nah, gini. Kemudian catat atau rubah nilainya di posisi awal tadi, 0,3363. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik keyframe-nya. Ini juga sama. Klik gerakan ya, gerakan G X, masukin ke dalam.
Nah, kita rubah nilai angkanya di 0,45594. Nah, sudah ya, sudah masuk. Ini klik juga. Nah, untuk yang lain ini bisa diklik ya. Untuk yang lain bisa diklik juga di sini. Nah, yang ini juga diklik. Ini udah, Nah, ini diklik ya. Nah, kalau sudah diklik semua ini, nanti posisinya akan tetap gitu kan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita gerakan di 150 timelinenya untuk menggerakkan ini ya. Nah, untuk yang ini kita di posisi 150. Oke. Kita gerakan, kita tarik ke atas dengan menekan tombol G dan Z di keyboard. Masukin ke atas. Kemudian kita rubah posisinya di 0,1592. Nah, ini ya. Kemudian kita tekan keyframe-nya lagi. Nah, sudah. Kemudian yang lain juga ditekan keyframe-nya. Biar posisinya tetap ya. Ini juga sama, ditekan. Nah, kemudian yang ini kita gerakan ke bawah juga. Ini rubah dulu timelinenya di 200 misalkan. Nah, di 200 ya. Ini kita gerakan G, Z ke bawah. Nah, posisinya kita rubah lagi di posisi Z-nya. Di posisi awal 0,1 koma di sini menggunakan titik ya. 1,0471. Nah, posisinya di sini ya. Ini kita klik. Nah, sama yang lain juga diklik. Ini ya, diklik ya. Nah, kemudian terakhir ini kita masukin ke dalam G, Z. Kemudian ini rubah dulu, maaf. Ini rubah dulu timelinenya di sini di 250. Nah, timelinenya di 250 baru kita gerakan G, Z. Kita rubah posisi Z-nya di 1,1603. Nah, di posisi ini nih baru kita klik keyframe-nya. Ini juga sama. Oke. Nah, sudah. Nah, sekarang kalau sudah semua, kita coba gerakan ya. Kita pergerakan animasinya seperti apa. Bentar. Nah, pergerakan animasinya seperti apa, ini kita rubah dulu ya biar kelihatan enak. Tek, nyatu, 1 2 3 4. Oke, nah kalau kelamaan ini di ujungnya kan kelamaan nih, kita coba lagi ya. Kita coba lagi nih di ujungnya nih. 1 2 3 4. Nah, nih kalau pengen lama di ujungnya, ini kita tambahkan aja ya timelinenya di 300 misalkan. Ini kan di 250 nih. Ini kita rubah di 300 dengan cara klik ini nih, output ini, klik, kemudian pilih ini 300. Rubah menjadi 300 maksudnya ya. Nah, ini menjadi 300, kemudian timelinenya kita gerakan di posisi 300 ini. Nah, ini semuanya kita klik lagi ya. Ini rubah dulu ke objek. Nah, ini semuanya kita rubah. Ini kita klik. Kemudian ini kita klik. Pokoknya semua diklik. Nanti biar posisinya agak lama di ujung ya. Oke, kita coba lagi. Tak. Nah,
Nah gitu kan agak lama ya. Oke, jadi pas di ujungnya nanti agak lama nih. Nah gitu ya, agak lama lah. Nanti bisa diedit di ya video editor lah gitu ya pokoknya ya. Nah udah jadi nih animasinya, gabungnya menjadi seperti itu ya. Nah kita akan membuat backgroundnya, karena backgroundnya ini nanti kalau nggak ada background ya kurang elok lah ya. Nah kita buat backgroundnya itu, nah background ininya tekan tombol Shift A di keyboard, kemudian pilih mesh, kemudian pilih plane. Nah munculnya di sini ya. Kemudian tekan tombol S di keyboard, tarik aja geser sampai memenuhi kamera. Nah kamera ini sampai penuh ya. Jadi frame kameranya terpenuhi background yang putih gitu ya. Kita akan buat background yang putih. Oke. Kemudian backgroundnya kita kasih material tekstur di sini ya, di material ini. Di material ini kemudian pilih new, pilih putih. Nah ini kita kasih metaliknya, kita tingkatkan sama roughness-nya biar nanti agak semu-semu semu-semu pantulan gitu ya. Kemudian kita rubah di sini di renderingnya, render engine-nya kita rubah ke if. Nah kita rubah ke if. Nah ini kita rubah tampilan renderingnya juga ya di sini nih. Klik. Nah kan masih gelap nih. Kalau masih gelap nanti kita tambahan lampu. Nah ini sementara kita edit dulu ininya, backgroundnya, ambient collision, bloom sama screen space reflectionnya kita centang. Nah, seperti ini ya, nanti jadi kada bayangan gitu. Oke, nah terakhir kita kasih lampu. Oke, kita kasih lampu dengan cara Shift A, tekan tombol Shift A di keyboard, pilih light. Kemudian pilih yang area ini ya. Nah gitu ya. Kemudian kita geser aja ke atas, tekan GX di GZ di keyboard. Nah jadi seperti ini nih. Gak usah jauh-jauh lah, di sini aja ya. Ini kita kemudian nilainya kita rubah sini nih, nilainya di sini nih. Klik, rubah menjadi misalkan 50. Nah seperti ini ya, 50. Nah kalau mau lebih banyak bisa, ini kita duplikatkan aja, kita geser. Nah cara untuk merubah-rubah ini teman-teman tadi tinggal tekan tombol kursor tengah, tombol scroll di tengah, ditekan aja seperti ini. Kalau untuk menggeser seperti ini tekan tombol shift dan tombol scroll di mouse ya. Nah, gitu ya. Oke, ini kita posisi di atas, kita duplikat atau kita copy ya dengan menekan tombol Shift D kemudian X. Nah, geser, kemudian sama Shift D kemudian X, geser lagi. Nah ini kita fokuskan ke sini, yang ini ke sini. Nah, gini ya posisinya seperti ini. Kemudian satu lagi nanti di depan, duplikat lagi Shift D Y, tekan tombolnya di keyboard. Nah seperti ini ya. Kemudian ini kita masukkan ke depan lagi, ke sini. Nah jadinya seperti ini nanti. Oke, kita coba animasinya lagi. 1 2 3 4. Oke, nah ini sudah nih, udah jadi. Kalau sudah jadi seperti ini ya teman-teman tinggal lakukan render. Tapi untuk merender teman-teman harus diatur dulu ya di posisi ini nih. Di posisi printer ini renderingnya. Nah di sini nih. Ini penyimpanannya, output itu penyimpanan. Kita masukin penyimpanannya, saya di penyimpanan di misalkan di file design ini aja ya. Oke, ini adalah animasi kursi. Oke, accept. Kemudian ininya rubah menjadi ya terserah AVI-JPEG atau AVI RAW ya. Saya menggunakan ini aja lah, MPEG video ini aja ya. Klik. Nah ini. Kemudian lari ke sini.
ke render. Oh, ininya 300, ini 20. Oke, ini udah dirubah nih. Frame rate-nya di 24 fps, N-nya 300. Oke. Nah, kalau sudah ini semua disetting, baru ke render, render animasi. Klik. Dah, tunggu sampai beres. Oke.